Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 25 Februari 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus bab atau pasal 9 ayat 21 sampai dengan ayat 29. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara saya terkasih, Injil hari ini mengisahkan di mana Yesus mengusir roh kebisuan dari seorang anak. Para murid yang dihadapkan persoalan itu tidak mampu berbuat banyak. Dan bahkan dari kisah itu selengkapnya, para murid tidak berhasil mengusir roh itu dari diri sang anak. Hanya Yesus yang pada akhirnya mampu membebaskan anak itu dari roh yang membuatnya menderita. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan dari konteks dunia lama maupun sampai pada hari ini seringkali dianggap sebagai akibat dari adanya sesuatu yang tidak beres dalam diri seseorang. Dalam konteks kitab suci, penderitaan itu datang karena ulah dari setan dan juga dari roh jahat. Maka ketika ada orang yang bisu tuli, anggapan umum masyarakat adalah ia sedang dalam kuasa setan, kuasa roh jahat yang membuatnya sedemikian rupa. Maka satu-satunya cara menyembuhkan orang yang demikian adalah dengan mengusir roh yang menyebabkan penderitaan itu. Masyarakat percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mampu mengalahkan roh jahat yang ada dalam diri anak itu. Dari dialog dengan Yesus, akhirnya sang ayah anak itu percaya bahwa kuasa Yesus jauh mengatasi kuasa roh yang menguasai anaknya. Maka kemudian bapak itu mengatakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara-saudara yang terkasih, kepercayaan sang ayah kepada Yesus kemudian menjadi babak baru dalam kisah ini. Kepercayaan itu mengatasi segala kekhawatiran dan kelemahan yang ada. Sang ayah kemudian mempunyai harapan yang besar akan anaknya yang dapat kembali, anaknya yang terbebas dari kuasa roh jahat. Kepercayaan dan kepasrahan dalam Yesus mengubah sang ayah dari yang lemah menjadi kuat, dari kematian menuju kebangkitan. Dan lebih dari itu, kepercayaan sang ayah kemudian menghantar sang anak pada kebebasan dari kuasa jahat, terlepas dari belenggu kebisuan dan ketulian yang selama ini ia alami. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, jawaban pasti bahwa senantiasa ada harapan yang lebih baik untuk yang akan datang. Hanya saja sekarang pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana sikap kita? Apakah sudah seperti ayah dari anak yang kerasukan roh dalam Injil tadi? Sudahkah kita mempunyai sikap yang sama
Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mungkin saja karena merasa sudah menjadi orang Kristiani sekian lama, kita lupa perlu memohon rahmat seperti itu. Saudara saya terkasih, sebagai orang beriman sudah semestinya kita tidak membiarkan diri kita dihinggapi roh kebisuan dan ketulian yang membuat hidup kita menjadi mandek, tidak berkembang dan berbuah. Memperkenankan Tuhan Yesus terlibat dalam hidup kita, baik ketika sedih maupun senang, akan memampukan kita menjadi seperti ayah dan anak dalam kisah Injil hari ini. Dan pada akhirnya, kita berani mengambil waktu sejenak setiap harinya untuk berdoa. Karena banyak jenis pekerjaan yang tidak mampu kita selesaikan hanya dengan bekerja dan bekerja. Ya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Semoga setiap pekerjaan yang kualami semakin memampukan diriku untuk semakin percaya akan kasih dan kebesaran-Mu. Bantulah aku untuk mempersembahkan semua rencana dan kehendakku ke dalam rencana dan kehendak-Mu sendiri atas hidupku. Amin.